Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 22 dan ini adalah video yang ke-89. Kita lanjutkan ke qauluhu ay al-maktubata wa mithlu tarkil maktubah tarku taharati laha. Masih tentang hukum orang yang meninggalkan salat fardu 5 waktu dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qauluhu, adapun dawuhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, ay al-maktubata, tegasnya lafaz al-maktubata. Ini ada ibarah dalam Fathul Mu'in, in akhrajaha ay al-maktubata amidan an waqti jam'in. Ketika seorang muslim sengaja meninggalkan salat sehingga tertinggal waktunya melewati batas waktu jamak takhir, maka jika motifnya adalah karena malas, tentu saja dinasihati, disampaikan bahwa ini hukumnya fardu ain, wajib kepada perorangan. Jika masih malas juga, maka di sini yuqtalul muslimu haddan, maka dia harus dihukum bunuh dengan dipenggal kepalanya. Wa mithlu tarkil maktubati, yaitu seperti hukum meninggalkan sholat fardu, tarku taharati, adapun meninggalkan bersuci laha bagi maktubah. Jadi jika meninggalkan sholat 5 waktu dihukum bunuh dengan cara dipenggal dalam mazhab Syafi'i, maka dikiaskan juga dengan bersucinya, taharahnya, karena dia adalah wasail. Kemudian li'anna tarki taharati, karena sesungguhnya meninggalkan bersuci yaitu bimanzilati tarki sholati, dengan setara meninggalkan sholatnya, karena sholat tanpa bersuci, tanpa berwudu itu tidak sah. Jadi dikiaskan orang yang tidak mau bersuci untuk sholat fardu itu juga harus dihukum bunuh dengan cara dipancung, karena alasannya li'anna tarkat taharati bimanzilati tarkis sholat. Meninggalkan berwudu itu sama dengan meninggalkan sholat, karena sholat tanpa wudu itu tidak sah. Wa mithlu taharati, dan yaitu seperti halnya bersuci, al-arkanu, adapun beberapa rukun, wasairu syuruti, dan semua syarat-syarat, allati la khilafa, yang tidak ada perbedaan pendapat, yaitu mawjud fiha, di dalam al-arkan wa syurut. Begitu juga rukun wudu dan syarat-syarat wudu
atau taharah secara umum yang disepakati. Misalnya ketika berwudu tidak membasuh wajah. Ini namanya al-arkan allati la khilafa fiha. Kemudian ketika berwudu menggunakan air mutanajjis atau air mutaghayyir. Ini namanya asyurut allati la khilafa fiha. Itu masuk kepada kategori pidana. Sehingga mengeksekusi orang tersebut itu tercantum dalam mazhab fikih Syafi'i. Au fiha khilafun wahin, au fiha atau yaitu tetap di dalam al-arkan wa syurut khilafun, adapun perbedaan pendapat hanya saja wahin yang lemah, bi khilafil qawi dengan berbeda khilaf yang kuat. Atau ada perbedaan tapi statusnya marjuh atau dhaif, bi khilafil qawi dengan perbedaan yang khilaf sifatnya ini kuat. Contohnya begini, falau taroka, maka jika meninggalkan siapa mutawaddi, orang yang berwudu, an-niyata kepada niat, fil wudu di dalam wudu, awil kusli atau muktasil, meninggalkan niat ketika mandi, au masa atau meraba siapa man mutawaddi adzakaru kepada zakarnya, au lamisa atau menyentuh siapa mutawaddi al-mar'ata kepada perempuan ajnabiyah, wa shalla dan salat siapa mutawaddi muta'ammidan halnya sengaja, lam yuqtal maka tidak dibunuh siapa mutawaddi atau musolli tersebut. Jadi di sini ada khilaf qawi di mana mazhab lain menyatakan niat ketika wudu dan mandi junub itu sunnah. Bahkan ketika sholat pun niat itu hukumnya sunnah. Kemudian masa dzakaro, dalam mazhab lain yang membatalkan wudu adalah jima, bukan menyentuh kemaluan. Au lamisal mar'ata atau hanya sekedar menyentuh kulit ajnabi, itu tidak membatalkan dalam mazhab yang lain. Wa shalla muta'ammidan, kemudian dia salat dengan sengaja, lam yuqtal maka tidak dihukum bunuh. Kenapa? Karena ada khilaf qawi di sini. Kama law taraka, seperti halnya meninggalkan siapa faqidu tahuraini, orang yang kehilangan dua alat bersuci, as-salata kepada salat, lianna jawaza salatihi karena sesungguhnya boleh melaksanakan salatnya si faqidu tahurain yaitu mukhtalafun, diperdebatkan, ada perbedaan pendapat apa fihi itu jawaz. Seperti halnya orang yang tidak punya air mutlak ya untuk berwudu dan tidak punya debu untuk tayamum, maka dia tidak perlu melaksanakan sholat, dan itu juga tidak dibunuh ketika tidak sholat karena masih mukhtalaf fi. Orang yang faqidu tahurain, kehilangan atau tidak memiliki air dan debu untuk bersuci, maka dia boleh meninggalkan sholat. Karena faqidu tahurain di sini ketika sholat sekalipun itu nantinya perlu diulang lagi. Namanya sholat li hurmatil waqti ya. Qauluhu amidan, dan kembali lagi kepada penjelasan bahwa di negara kita yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menerapkan hukum bunuh ketika meninggalkan sholat. Karena negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi tidak ada intervensi secara langsung dari negara untuk kasus individu ya terkait hal agama. Tapi secara umum negara kita Indonesia ini masih relevan
untuk disebut sebagai negara Islam karena masih menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kesehariannya. Qauluhu amidan, selanjutnya adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, amidan tegasnya lafaz amidan halnya sengaja, yaitu kharaja menjadi muhtarazat. Jadi ada mafhum mukhalafah di sini, kharaja keluar bihi dengan itu qauluhu amidan apa ma kasus idza akhrajaha apabila mengeluarkan atau menunda siapa muslim kepada itu maktubah solat fardu nasian halnya lupa. Orang yang sengaja meninggalkan solat 5 waktu itu harus dibunuh, tapi kalau dia lupa maka fala yuqtalu, maka tidak dibunuh siapa muslim li'udhrihi, karena ada uzurnya si muslim yaitu lupa. Wa mithlun nisyani, dan yaitu seperti kasus lupa ma adapun masalah lau abda jika menampakkan mengklarifikasi siapa muslim uzron kepada suatu uzur tertentu fit takhiri dalam menunda solat kasyiddati bardin seperti cuaca yang sangat dingin au jahlin atau bodoh ya, tidak tahu informasi yu'dharu yang bisa dimaafkan apa bihi itu jahil au nahwahuma atau seumpamanya itu syiddatu barad au jahil minal a'dzari dari beberapa uzur alasan as-sahihati baik yang valid awil batilati ataupun yang batal yang rusak, alasannya berupa tidak benar. Dan diserupakan dengan nisyan yaitu menunda sholat karena faktor cuaca. Ingat, ini sudah masuk waktu sholat, tapi cuaca di luar masih dingin, sehingga ditunda sholatnya sampai cuacanya agak baikan. Au jahlin yu'dharu bihi, atau memang dia hidup di negara yang informasi-informasi tentang ritual ibadah belum sampai secara sempurna ya. Au nahwahuma atau yang lainnya ya. Kita lanjutkan qauluhu an waqti jam'in. Qauluhu adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari an waqti jam'in laha, tegasnya lafaz an waqti jam'in laha, menunda salat sampai waktu jama' takhir selesai. Misalnya meninggalkan salat zuhur, tunggulah sampai jam 6 maghrib sore terbenam matahari. Kenapa? Karena zuhur bisa digeser ke asar untuk dilaksanakan jama' takhir. Jadi itu untuk jaga-jaga, siapa tahu dia sedang dalam perjalanan. Yaitu ay fala yuqtalu, maka tidak dibunuh siapa muslim bizuhri dengan meninggalkan sholat zuhur hatta taghruba, sehingga terbenamlah apa asyamsu matahari. Maka untuk kasus zuhur tunggulah sampai jam 6 sore terbenam matahari. Baru ketika sholat maghrib tinggal dieksekusi. Wala bil maghribi ay wala yuqtalu bil maghrib, tidak dibunuh siapa muslim bil maghribi dengan meninggalkan sholat maghrib hatta yatlu'a, sehingga terbitlah apa al-fajru, fajar shadiq. Artinya waktu sholat subuh sudah masuk. Dan ketika meninggalkan sholat maghrib tunggulah sampai pagi. Kenapa? Karena maghrib dan isya ini bisa di jama' takhir. Hadza adapun ini waktu jam'in, waktu jama' takhir, yaitu in kana apabila ada, yaitu laha tetap bagi maktubah apa waktu jam'in, waktu jama' takhir. Nah, penundaan ini kalau memang sholatnya bisa di jama' takhir. Ada sholat fardu yang tidak bisa di jama' takhir, misalnya sholat subuh. Wa illa, dan jika tidak itu yakunu laha waktu jam'in, tidak punya waktu jama' takhir, fayuqtalu, maka dibunuh siapa muslim bi khuruji waqtiha, dengan keluar waktunya itu maktubah. Kasubhi, seperti sholat subuh. Sholat subuh tidak bisa digeser ke waktu zuhur, dia tidak bisa di jama' takhir.
Fa innahu maka sesungguhnya muslim yaitu yuqtalu dibunuh siapa muslim fiha di dalam itu subuh bitulu'i syamsi dengan terbenam atau dengan terbitnya matahari ya tulu'i syamsi ketika waktu terbitnya matahari. Ketika seorang muslim tidak sholat subuh, maka begitu matahari terbit dia harus dibunuh menurut kaidah ini. Karena dalam kajian ini meninggalkan sholat termasuk pidana yang sangat berat. Jadi man tarakas sholat faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah orang kafir. Tapi ini tidak diterapkan dalam negara kita Indonesia. Hatta yatlu'a sehingga terbitlah al-fajru fajar. Kemudian wafil asri dan yaitu tetap di dalam salat asar wa yuqtalu yang di sini wa yuqtalu dan dibunuh siapa muslim fil asri di saat meninggalkan salat asar bi gurubiha dengan terbenamnya matahari. Ketika meninggalkan salat asar begitu terbenam matahari langsung dibunuh. Wa fil isya'i bi tulu'il fajri. Wa fil isya'i dan yaitu dibunuh siapa muslim fil isya'i dalam meninggalkan salat isya bi tulu'il fajri dengan terbitnya fajar. Ini kurang enak juga menyampaikannya saya karena menyampaikan suatu hukum yang memang tidak diterapkan di negara kita. Jadi anggap saja sebagai wawasan ya. Kita ulangi berkali-kali para santri, para kiai khatam lewat kajian ini, materi ini, tapi tidak ada satupun yang bersuara ya bahwa orang yang meninggalkan sholat itu harus dibunuh. Kemudian wafil isya'i bitul'il fajri ketika meninggalkan sholat isya begitu pagi hari harus dibunuh. Fayutolabu maka dituntut siapa muslim biadaiha dengan mengerjakannya sholat maktubah indoko apabila sempit apa al-waktu. Kalau memang waktunya mepet ya tinggal ditegur. Wajib dikerjakan wa yutawa'adu dan diancam siapa muslim bil qatli dengan hukum bunuh in akhrajaha apabila menunda mengeluarkan siapa muslim hak kepada maktubah an waktiha dari waktunya itu maktubah dengan ancaman bahwa ketika waktu sholat sudah habis eksekusi sudah menunggu. Bi annaqula dengan sekiranya berkata kami misalnya para petugas lahu kepada si muslim inda dhaikil waktu ketika waktunya sedikit lagi ketika sempitnya waktu sholat kepada lafaz salatlah engkau wahai saudaraku fa in salaita maka apabila engkau salat taruknaka maka kami akan meninggalkanmu kalau salat selesai wa in akhrajtaha dan jika engkau mengeluarkan hak kepada maktubah anil waktu dari waktu salatnya faqatalnaka maka kami akan membunuhmu tapi kalau kau sampai kelewat waktunya maka kami akan membunuhmu. Wa zahirun anna al-murada bi waqtil jam'i fil jum'ah daiku waqtiha an aqalli mumkinin min al-khutbah was salat. Pertanyaannya bagaimana dengan salat Jumat ya? Bagaimana dengan salat Jumat di mana tidak bisa dijamak takhir ke asar? Wa zahirun dan cukup jelas apa annal murada sesungguhnya yang dimaksud bi waqtil jam'i dengan waktu jamak takhir fil jum'ati di hari Jumat yaitu dhayiqu waqtiha sempit waktunya atau minimalnya waktu sholat Jumat al aqalli mumkinin dari batas minimal yang mungkin minal khutbati dari melaksanakan khutbah wa sholati dan sholat Jumat. Dan ketika meninggalkan sholat Jumat itu ditunggu sampai habis waktu zuhur kemudian ditambah kisaran ukuran khutbah dan sholat kira-kira 20 menit
Seperti itu leluasannya. Ada aqalli mumkinin 15 menit. Ini kalimatnya aqalli mumkinin. Jadi waktu asar masuk plus 15 menit. Itulah batas aqalli mumkin minal khutbah. Dan tidak sampai menunggu waktu asar selesai. Jadi asar masuk 15 menit langsung dieksekusi. Itu ketika hari Jumat. Kita ulangi. Wazahirun annal murada biwaqtil jam'i fil Jum'at dhaiku waqtiha an aqalli mumkinin minal khutbati wassalat. Khalid ya berkata kepada Zaid, Zaid, kamu tadi tidak sholat Jumat. Ya, saya tunggu kamu sampai waktu asar datang tambah 15 menit. Zaid menjawab, loh bukannya an waktu jam'in laha sampai batas akhir waktunya jamak takhir yaitu maghrib. Ya. Khalid menjawab, tidak, ini spesial hari Jumat. Jadi tambahan waktunya, injury time-nya adalah aqalli mumkinin minal khutbah wa salat. Cukup untuk khutbah dan salat Jumat kisar 15 menit. Lianna waqtal asri, karena sesungguhnya waktu salat asar yaitu laisa bukanlah apa waqtul asri, yaitu waktu menjadi waktu laha bagi salat Jumat. Karena salat asar atau waktu asar itu tidak bisa melaksanakan, tidak bisa relevan dengan salat Jumat. Qauluhu in kana kaslan ay yuqtalu haddan in kana ikhrajuhu laha kaslan ay tahawunan wa tasahulan biha. Wa qawluhu ma'atiqadi wujubiha sayati muhtarazuhu. Qawluhu adapun dawahnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, in kana kaslan, apabila motifnya meninggalkan salat itu malas, yaitu ayyuk talu tegasnya dibunuh siapa muslim haddan sebagai had hukuman, in kana apabila ada apa ikhrajuhu meninggalkan salat, menunda salat atau mengeluarkan waktu salat, meninggalkannya si muslim laha kepada salatul maktubah kaslan karena malas, ay tahawunan tegasnya menganggap enteng, watasahulan dan menganggap remeh biha dengan itu maktubah. Jadi kalau ditanya salatnya wajib enggak, kamu melaksanakan, wajib dong, cuman saya lagi malas, ya, artinya menganggap sepele. Nah itu yuqtalu haddan, dibunuh sebagai bentuk pidana, bukan dibunuh karena kufron, karena kufur. Jadi kalau misalnya kamu kenapa meninggalkan sholat, oh saya nggak wajib sholat, ya, itu jadi kafir i'tikad, dan ketika dieksekusi maka yuqtalu kufron, dibunuh secara kufur. Wa qawluhu, dan adapun dawuhnya musannif, ma'atiqadi wujubiha, tegasnya lafaz ma'atiqadi wujubiha, beserta meyakini hukum wajibnya sholat. Meskipun malas, saya fahamlah sholat itu wajib. Sayati yaitu bakal datang apa muhtarazuhu, pengecualiannya dari qauluhu ma'atiqadi wujubiha. Artinya apabila ma'adami i'tiqadi wujubiha, ketika tidak meyakini sholat itu wajib bagi dia, maka yuqtalu kufron, bukan yuqtalu haddan. Itu maksud daripada sayati muhtarazuhu. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.